Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kita puji Allah kemahagungan keesaannya supaya meningkatkan derajat amal ibadah kita kepada Allah, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad supaya nanti berikannya kepada kita dan di yaumil mahsyar syafaat itu untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah, diterima Allah dan menambah yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sedang jamaah yang saya muliakan, kita bicarakan pada hari ini iman orang yang dapat menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang benar-benar, yang tidak diragukan ataupun tidak dapat diganggu oleh setan, laknatullah. Sebagaimana ayatnya, bapak-bapak hadirin, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang, orang ya, semua orang, baru dibatasi. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang disebut tadi, yang dia beriman kepada Allah. Bukan semua orang. Karena kita ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Amanut taqullah, berimanlah kamu kepada Allah sebenar-benar. Tengok, sebenar-benarnya. Janganlah kamu kembali dari dunia ini kecuali kamu Islam. Yang ayat sendiri membicarakan kepada kita, diajari, dikolala Allah manusia-manusia semuanya di permukaan bumi ini, diajak, disalurkan supaya mereka itu, manusia itu terletak di dalam qalbun. Itu hati, iman itu tepat di hati kita, tak di kepala, di hati. Qalbun syari'um mukhallifah, qalbun yang benar-benar dihadapkan, ditata manusia di dalam hatinya. Contoh bu ya, contoh saya bilang, saya buat contohnya seperti terminal mobil. Kemanapun orang berlalu, singgah di terminal. Mau kemana jauh perjalanan, singgah di terminal. Inilah hati kita bikin Allah. Apabila rusak terminal hati kita ini, apabila digoncang setan terminal hati kita ini, inilah manusia yang tadi itu, yang kata Allah itu akan tidak mendapat petunjuk. Apa itu? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia tadi semuanya. Ada yang ditunjuki Allah, ada yang tidak. Makanya tadi ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, orang semuanya, tapi saya tidak beriman. Yang dikatakan ayat yang beriman saja. Berat kalau kita baca, berat kalau kita pikirkan makna-makna iman ini. Bisa tergelincir, bisa kita memasuki lumbung kancah yang telah disediakan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak benar-benar dia beriman kepada Allah, hanya beriman mulut. Ini belum, hati belum, qalbun belum. Yang dikatakan iman itu qalbun, yang telah diberikan Allah, hati yang tersimpul daging yang merah yang tidak ada darah. Itulah hati manusia. Kenapa dibilang Ustaz? Hati itu
Contohnya niat kita berpuasa, niat haji, niat zakat, niat sholat. Tanpa meniat tak diterima oleh Allah. Nawaitu, tergeraknya niat itu, barulah terjalur sholat kita, puasa kita, amal ibadah yang lain-lain seperti zakat yang lainnya, tersalurlah kepada lumbung yang sudah diberikan Allah tempat penerimaannya. Seperti kotak surat ada dimasukkan kan. Ini pun seperti, tapi lain halnya. Tapi seperti masukkan surat ada tempat penerimaannya. Itulah hati kita itu menjalurkannya, melestarikannya supaya sampai kepada kotak surat tempat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jaga. Jadi salah-salah niat, salah-salah yang kita kerjakan, amal ibadah kita ada yang benar, semua salah. Jadi kita ini hidup ini penting untuk meniatkan segala perbuatan. Kadang-kadang banyak manusia menyalahgunakan, diniatkannya pergi dari rumah. Kemana kamu? Kemana kau? Kemana anak kita? Rupanya lari ke tempat orang yang tak benar. Niat dari rumah sampai tengah jalan diganggu oleh apa? Dan merusak hati kita, merusak pikiran kita, sehingga niat yang benar bisa jadi salah. Karena tak benar, istiqomatu tatsmainnal qulub. Karena dia tak dibenahinya, tak ditanamkannya, tak dibersihkannya dengan keyakinan, dengan kebenaran, dengan takwa, jurusannya kepada Allah. Itulah nawaitu. Jadi banyak kadang-kadang kita ini salah mentafsirkan. Banyak kadang-kadang kita salah memperbuat. Banyak kadang-kadang salah kita untuk niat. Ini kita harus perbaiki supaya jangan ada merasa bimbang, ragu, kacau, galo. Kan banyak sekarang orang galo-galo. Bukan gado-gado, galo-galo. Rusak pikiran, hancur, goyang. Bisa 1 jadi 7 nampak. Sayangkan penuhnya dalam pemikiran kita. Jadi yang dikatakan ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah memelihara dari awal sampai akhir. Ayat Allah ini. Sayang Allah kepada kita. Kenapa kita sayangi Allah? Contoh kecil saya buat. Saya orang dari desa, dari desa saya. Pergilah saya menuju satu kota. Di pertengahan jalan, di tempat yang sudah saya diami, timbul hati saya mendengar ada pembicaraan. Di sini ada orang pintar. Pintar apa? Pintar segala-galanya. Datang saya, berubah. Saya coba. Ini coba-coba ya. Baru begitu terus mencoba-coba. Tapi awas, dari coba-coba inilah masuknya sudut-sudut jari-jari setan. Apabila getaran hati kita itu tidak lagi sesuai dengan jalan yang benar, masuklah garis-garis, tangan-tangan, petunjuk-petunjuk, laknatullah. Apa laknatullah itu? Syaitan. Asyaitanu laknatullah. Syaitan itu akan dilaknatkan. Masuk dia ke diri kita, dipengaruhinya kita. Tadi hati kita dari rumah dari kita bersih sampai tengah jalan, sampai pemandangan kita bisa rusak. Ini boleh jadi. Karena apa? Tak benar-benar dia meniatkan, tak benar-benar mengisi lumbung kotak niatnya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Tak benar-benar, hanya di mulut, bukan di hati. Bapak, ibu-ibu hadirin, banyak orang yang kena. Jadi saya sambung terus, pergilah ke orang pintar. Di mana orang? Di sana ada orang pintar. Dia selalu pakai lobe,
selalu pakai kain, selalu pakai gunting Cina. Kan kada orang kampung ini biasa mendengar kalau sudah punya lobe itu orangnya benar, tak salah kan? Rupanya orang yang didatanginya hanya pakaian Islam, hanya lobenya lobe Islam, tapi orangnya belum tentu sesuai dengan amanah Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang seperti itu. Apalagi di dunia luas sekarang ini. Banyak reformasi, banyak cendekiawan, tapi seperti buih kata Rasulullah dalam hadisnya ya, diembus angin, hancur terbang, tak ada bisa, ringan. Begitulah amal-amal ibadah kita kalau tidak kita baringi dengan ilmu-ilmu, dengan amal-amal yang benar. Macam mana kita malu yang ilmu yang benar, amal yang benar ini? Kita tanya seorang ulama, kita tanya orang ustadz yang benar, jangan ustadz, ustadz yang benar dia tahu dia kita di mana dia belajar, di mana dia mengkaji, di mana dia menuntut. Ini kita tanya, jangan hanya pendengaran yang kita tahu ustadz, tapi dia belum tentu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Satu, mempelajari ilmu-ilmu, yaitu Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, kitab-kitab fikih. Inilah yang pelajari. Itulah syaratnya, itulah motifnya untuk menjadi seorang ulama, seorang yang cendekiawan untuk memberikan pemasukan kepada kita untuk amal ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ini banyak langkah-langkah yang bisa untuk menggelincirkan manusia itu. Kita lihat di sana ada kabar, di sini ada kabar, di mana banyak kabar. Itu kadang-kadang cobaan bikin Allah. Dicoba Allah kita seperti itu. Apakah manusia ini bisa menangkal, bisa untuk menitik, bisa menggarisbawahi? Contoh saya buat di negara lain, kita buat contohnya. Ada orang pintar, tabib, ada orang yang mampu berobat seperti ini. Kadang-kadang di karang-karangnya, dibacakannya. Tapi dia yang membuat seperti itu belum tentu apa yang dikatakan itu sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim dan hadis. Walaupun dia Al-Quran sebutkannya, ayat disebutkan, hadis hanya sebutan saja. Apakah benar? Inilah yang harus kita garis bawahi supaya tidak terlanjur seperti air membawa apa yang hanyut sampai ke ujung. Tak ada artinya lagi, tak bisa pulang lagi. Jadi sebelum kita sampai ke sana, itulah yang perlu kita pelajari itu supaya jangan sempat hanyut. Kalau sempat hanyut, payah pulang. Payah kita kembali ke kebenaran. Bukan tak bisa, tapi anggap lamban. Jadi kita semua, pelajaran sudah disampaikan Rasulullah melalui sahabat semuanya itu, inilah yang perlu kita kaji itu, yang kita ulang, yang penting kita pelajari kembali, mengulang-ulangnya supaya kita terdapatnya kebenaran tadi di niat nawaitu kita itu, supaya tidak tergetar, tidak apun menggetarkannya. Wajilat qulubuhum, supaya mendengar, menyebut kebesaran Allah menggetar hati kita, karena benar niat kita, benar iman kita, benar hati kita menerima hidayah Allah. Inilah yang disukai, yang diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Jadi kadang-kadang manusia ini tak berpikir seperti itu. Banyak melalaikan, apalagi zaman sekarang ini. Banyaknya sekarang teknologi yang luas. Kalau tak kita perhatikan sebenarnya bisa ini membuat melupakan, melalaikan kita kepada Allah sehari-hari, sehingga kita bisa untuk meringankan perasaan. Inilah yang akan kita tanamkan keistiqomahan tadi, mensabitkan pendirian kita supaya kita tidak jauh lari, tidak jauh dari kebenaran, tidak lari dari yang hak, apa yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, terus turun ke bawah kepada ulama-ulama kita, sehingga
zaman sekarang ini, al ulama warisatul anbiya. Ulama itulah pewaris segala penyampaian, segala risalah dari Rasul. Tapi yang benar ya, itulah segala ulama yang dikatakan al ulama warisatul anbiya. Pewaris Nabi, pewaris siapa orang-orang yang benar, siapa orang-orang yang mengakui ulama yang benar, seperti dia juga mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang mengaku ulama, mengaku dia seorang candikan yang baik, yang pintar, tapi dia tidak seperti itu, inilah menjerumuskan manusia kepada jalan yang tak diridhai Allah. Inilah memasuki jalan yang kata Allah nar, kata Quran apa artinya? Jalan yang dapat menjadikan dia orang-orang yang mendapat balasan nanti di yaumil mahsyar. Dunia tak kena, nanti di sana akan dibalas Allah. Namanya itu orang munafikin. Mulut berbicara benar, hatinya belum tentu benar. Ini orang yang munafik. Jadi tempatnya kata Allah disediakan sudah. Kalau seperti dunia ini dia menyampaikan segala hal-hal yang tidak sepantasnya, sangat benar, akan dunia lepas. Barangkali juga kadang-kadang dibikin Allah bala di dunia ini, tapi yang benar nanti dia yaumil mahsyar akan dia terima. Allah tidak akan membohong. Allah akan membalas apa yang akan dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Akan kuberikan apa yang telah dikerjakan dunia ini sesuai dengan perbuatan sedikit banyaknya, tak akan kutambahi kurangi. Sejarah pun saya kasihkan yang baik, sejarah pun saya kasihkan yang buruk di hadapannya nanti di yaumil hisab, di hadapan yang maha kuasa, yang tidak ada apa-apanya lagi kecuali kebenaran daripada Allah. Tak bisa kita tuntut lagi macam dunia ini. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun katanya dunia ini, banyak orang yang memperbuat, yang menyalahgunakan. Dunia bisa lepas. Siapa dialah menghukum dia kalau dia tadi benar kan menurut iman kita kan. Tapi kalau dia tak benar, lepas dunia, sangkut di akhirat. Karena kita ini dua hal ya, dunia dan akhirat. Itu selalu kita bacakan doa yang pendek, selalu kita sebutkan. Tapi jangan lupa kita layas kita doa itu kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah wa qina adzabannar. Ya Allah, tolong saya dunia ini ya Allah. Tengok kalau yang benar iman saja, tolong saya Allah. Di dunia benarkan saya jalan saya Allah. Segala perbuatan saya Allah, segala usaha saya Allah. Walaupun saya orang yang hebat, orang berpangkat, benarkan ya Allah. Tengok. Itu orang yang beriman ya. Pangkat saya tinggi, jabatan saya yang tak ada yang mengalahkan dunia ya Allah. Tetap benarkan ya Allah. Ini orang beriman ya. Ini cakap orang beriman yang saya katakan. Tapi kalau tidak beriman dia, semua ini langsung tak ada apa-apanya. Dia punya perasaan dunia ini. Contohnya kita lihat, kalau orang beriman, tengok Korun. Sampai sekarang ada harta karun terbenam di dunia. Karena dia lupa kepada Allah. Dia mensifatkan dirinya menjadi Allah. Tengok Firaun menjadi pangkat yang tinggi dibikin Allah sudah. Kalau kita kajar beriman, sekarang ada bangkainya ceritanya di dalam kaca yang terbentang. Kita lihat, tengok, mengakui Allah. Karena dia mengaku dengan pangkatnya menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Masya Allah. Mari kita perbaiki ibu-ibu apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ kunci bikin Allah. Makanya kita disuruh sujud. Dimulai Adam turun ke dunia ini, sujud 2 rakaat kepada Allah. Sehingga salat subuh wajib sujud 2 rakaat kita kesalahan. Begitu besarnya
turunnya Adam ke atas dunia ini menyembah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Allah kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Esa Zatnya, Maha segala-galanya, yang menjadikan seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan ini menjadi rahmat kepada saya dan menjadi rahmat kepada ibu semua yang mendengar di mana saja berada, supaya kita ini tidak terlepas dari kungkungan, jaminan, pangkuan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan saya juga mendapat rahmat, dan kita semua yang beriman mendapat nikmat. Semua kita satu jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan, dan kalau ada salah, Bapak Ibu, salah yang saya sampaikan, mudah-mudahan hendaknya Allah yang mengetahuinya. Kita serahkan semuanya dari Allah kepada Allah dan sampai kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.